Shalom. Shalom. Oke. Kita baru merayakan apa? Paskah. Tuhan Yesus bangkit atau bangkit? Bangkit ya. Mari, saya mau ajak kita bangkit berdiri. Pada malam hari ini kembali lagi kita mau puji dan memuliakan Dia.
Kami percaya Tuhan,
Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jo Setiawan, saya berasal dari Paroki Maria Ratu Rosari Kare. Itu paroki saya di dekat UNAS, cukup jauh, tadi perjalanan ke sini cukup melelahkan, hampir 1 jam lebih. Karena cukup macet, sepertinya ada acara bukber sepertinya. Makanya sedikit itu agak hampir terlambat sih, puji Tuhan tidak terlambat. Ya. Ada yang tahu tema kita hari ini apa, bulan ini? Passover. Passover itu artinya Paskah. Passover berarti memberikan, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan sesuatu. Malam hari ini kita mau belajar mengenai nilai-nilai apa yang kita bisa beri untuk Tuhan. Tadi saya awali dengan sapaan apa kabar. Apa kabar? Di masing-masing konon katanya sapaan itu mengandung nilai penting dari sebuah negara itu sendiri. Sebagai contoh, orang bule, orang barat biasa menyapa dengan how do you do? Bagaimana kalau diterjemahkan lurus, bagaimana kamu mengerjakan? Ternyata pekerjaan itu begitu penting bagi orang barat ternyata. Terus orang Mandarin dibilang, kaget saya. Orang Mandarin biasa menyapa, ni hao ma. Kalau diterjemahkan lurus, kamu baik? Jawabannya bagaimana? Ya, ternyata hidup yang makmur, hidup yang baik, pekerjaan baik, berhasil, sukses itu menjadi begitu penting, nilai yang begitu penting bagi masyarakat China, orang-orang Tionghoa pada umumnya. Terus kalau orang Jepang, dia menyapanya seperti ini. Ogenki desu. Semoga saya tidak salah ya, karena saya cuma membaca. Genki itu artinya sehat, jadi secara tidak langsung dia sapa, kamu sehat? Dia nyapanya begitu, kamu sehat? Ternyata bagi orang Jepang, sapaan Jepang itu, Ogenki desu ka, kamu sehat? Kalau terjemahkan lu, padahal artinya apa kabar. Ternyata kesehatan menjadi begitu penting bagi orang barat, menjadi nilai utama, nilai pokok, menjadi value yang sangat berharga bagi bangsa itu. Terus kalau orang Indonesia sapanya bagaimana? Apa kabar? Ternyata kabar itu begitu penting, berita itu begitu penting. Makanya tanya, kamu ada berita apa hari ini? Oh hari ini ternyata si itu baru beli motor baru. Tetangga beli motor baru, dia gemetar karena tidak bisa beli motor baru. Temannya, oh si itu ternyata sekarang sudah punya pacar baru. Saya kapan? Begitu. Jadi berita, news itu begitu penting bagi orang Indonesia. Begitu ya kira-kira atau tidak? Semoga konon yang dikatakan orang itu bukan sebuah kenyataan, hanya sebuah pengantar sebagai joke, sebagai hal yang seru untuk diperbincangkan. Ya, malam hari ini kita mau berbicara mengenai satu nilai, kita mau berbicara mengenai value. Mari kita buka di di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Bawa Alkitab semua. Di 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Kita baca bergantian ya. Kita mulai dari yang cowok. Yang cowok ayat ganjil, yang cowok ayat genap. Kita mulai dari ayat yang ganjil, dengan suara cowok kita sama-sama. Kata Daud, masih adakah orang yang hidup di antara keluarga Saul, supaya aku tunjukkan kasihnya kepadanya demi Jonathan. Silakan yang cewek, ternyata tidak ada yang buka Alkitab. Ternyata tidak ada yang pegang holy phone-nya. Saya kasih waktu 10 detik. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu bisa lambaikan tangannya. Baru 3 orang. Mana Ibu Marcella, saya mohon maaf ya kalau kita selesai nanti jam 12 malam karena tidak ada yang buka Alkitab. Sudah semua? Oke? Oke, kita ulang dari awal. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Thank you multimedia. Kita baca dari yang cowok dulu.
Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan. Yang cewek silahkan. Kemudian berkatalah raja, silahkan cewek, tanya raja kepadanya. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, dan oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. 11. Orang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa berakhirnya terbalik ini? Jadinya cewek yang siapa yang salah? Kayaknya saya yang salah baca ya. Ya. Daud mempunyai sahabat namanya Jonatan. Jonatan ini adalah anaknya Saul. Anaknya Saul. Saul itu raja Israel sebelum digantikan oleh Daud. Jadi raja pertama Israel itu namanya Saul. Saul punya anak namanya Jonatan. Jonatan punya anak yang kita baca ini namanya Mefiboset. Mefiboset ini diceritakan dia adalah harusnya seorang anak raja. Harusnya seorang anak raja yang hebat, yang punya kuasa, tapi karena kakeknya sudah kalah dan sudah sudah tidak jadi raja lagi, dia takut akhirnya mengungsi tinggal bersama seseorang di suatu daerah. Dan ketika Daud bertanya, mencari dia, akhirnya dia datang menghadap Raja Daud. Kita mau belajar yang seperti ini dari seorang Mefiboset. Yang kita mau belajar satu nilai yang pertama, bahwa pentingnya untuk memiliki gambar diri yang benar. Penting sekali untuk kita memiliki gambar diri yang benar. Perhatikan, Mefiboset ini adalah anak cucu dari seorang raja. Cucu seorang raja datang menghampiri tahta kerajaan saja tidak berani. Tidak berani. Karena takut ini, takut itu. Dia khawatir akan banyak hal. Nanti kalau saya datang diapakan, nanti bagaimana. Apakah kita juga kadang sering berpikir seperti itu? Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing seperti aku? Itu kata Mefiboset. Dia nilai dirinya hanya seekor anjing. Orang yang tidak berharga, orang yang tidak layak, orang yang tidak malang. Sudah tidak ada apa-apanya. Sering kali juga kita berpikir seperti itu.
Tuhan, saya dari kecil hidupku berantakan. Bahkan yang terakhir saya sharing sama seorang anak muda, bahkan dia dengan alasan begitu rohani, dia bilang seperti ini, saya sudah bikin dosa begitu besar kok, saya tidak layak lagi. Saya tidak berani lagi datang kepada Tuhan, saya tidak mau lagi ke gereja, sudah terlanjur basah, sudah kapang terlanjur salah, ya sudahlah, biar bisa begini terus. Kadang alasannya begitu rohani, tidak berani datang sama Tuhan. Kita semua anak raja, amin? Anak raja yang maha kuasa. Tuhan sudah tebus kita, sudah bayar kita dengan harga yang sangat mahal. Tadi lagunya, aku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Harusnya kita punya power, kita punya kerinduan, kita mau terus datang masuk ke hadirat Tuhan. Karena Tuhan sudah bayar kita dengan darah yang sangat mahal. Tapi seringkali gambar dirinya kita salah. Kita menilai dirinya kita salah. Satu kebenaran yang saya mau sampaikan malam hari ini. Tuhan melihat saudari dan saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin. Multimedia bisa slide berikutnya, next. Sudah? Kita baca yuk sama-sama yang sebelah kiri saya, berarti sebelah kanan saudari-saudari sekalian. Yesaya 43 ayat 4. 1, 2, 3. Satu kali lagi yang keras. Oleh karena engkau berharga di mataku dan aku mengasihi engkau. Itu kata Tuhan. Kita berharga, kita mulia dan Tuhan mengasihi kita. Mungkin untuk lebih melihat bagaimana Tuhan mengasihi, ada yang tahu cerita di Lukas 15, 1-32 mengenai cerita anak yang hilang, mengenai perumpamaan anak yang hilang. Sebagian besar dari kita harusnya sudah tahu dan sering mendengar cerita ini. Ketika si bungsu meminta jatah, mengambil semua uang orang tuanya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh, dia menghamburkan segala uangnya, lalu apa yang terjadi? Dia kelaparan. Dia kelaparan tapi tidak berani pulang. Akhirnya apa? Dia memberanikan diri, dia pulang, dia datang. Ketika masih jauh, masih sangat jauh, masih mungkin kelihatan masih bayang-bayang dilihat dari cara jalannya, bapaknya sudah mengenali dia. Dia baru jalan satu langkah, bapaknya sudah berlari mendapati dia, memeluknya dia, memberikan cincin, memasangkan jubah, memakaikan jubah baru. Itu bapaknya kita. Tidak ada alasan, saya sudah terlanjur berbuat salah Tuhan, saya sudah terlanjur berdosa Tuhan. Kecuali saudari dan saya terlalu sombong menganggap Tuhan tidak cukup powerful mengampuni saudari dan saya. Amin. Tak ada. Kalau engkau berani datang, Tuhan mengampuni engkau. Beranikan dirimu, engkau anak raja, datang menghadap sama Tuhan. Ambil keputusan itu malam hari ini. Jika engkau masih terikat dengan banyak hal, engkau merasa dirimu tidak layak, engkau merasa tidak berguna, satu nilai yang Tuhan mau taruh, engkau berharga dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Itu kata Tuhan. Dan kata-kata itu bukan hanya sekedar kata-kata, dia buktikan, dia bayar saudari dan saya lunas di kayu salib. Yang baru saja kita rayakan, Passover yang baru, Paskah yang baru kita lewati. Cek hatinya kita. Malam hari ini kita ada di mana? Apakah kita masih berpikir seperti itu? Saya tidak layak. Atau malah sebaliknya, karena dari kecil mendapat kata-kata yang tidak enak, mendapat bulian, mendapat cacian, mendapat kata-kata yang tidak menyenangkan. Sehingga dia tidak berani lagi untuk menatap wajah seseorang. Saya pernah kenal seseorang, bahkan untuk ketika kita datang kumpul-kumpul, dia duduk paling belakang, paling mojok. Semoga yang di belakang sana tidak seperti itu ya, sepertinya hanya sembunyi. Dia tidak berani datang untuk ngobrol. Kenapa? Dia begitu malu sama dirinya. Dia merasa tidak selevel dengan yang lainnya. Dia merasa tidak layak. Orang lain seperti ini, orang lain punya ini, itu, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak cukup berharga untuk masuk di lingkungan itu.
Sometimes kita berpikir seperti itu. Bukan semua mengajarkan saudari dan saya memaksakan diri masuk ke dalam pergaulan yang cukup elit sampai kita tidak bisa hidup di sana, bukan. Tapi yang saya mau sampaikan, engkau berharga dan mulia dan Tuhan mengasihi engkau. Itu cukup untuk pegangan hidupmu. Tidak ada kekecewaan, engkau bisa melangkah terus dalam kasih Tuhan itu. Amin. Yang kedua, bisa next. Ini, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku tadi sudah kita baca, saya bacakan. Yang kedua, boleh next multimedia. Kita sebagai makhluk sosial, saudari dan saya adalah makhluk sosial. Kita kadang baru merasa bahagia ketika kita bisa memberikan sesuatu, menambah nilai, atau ada sesuatu yang kontribusinya kita untuk orang lain. Yang kedua, yang nilai yang mau saya ajarkan malam hari ini, hiduplah hidup yang menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh. Orang yang tidak beres dirinya, masih ada kepahitan, masih ada kekecewaan, dendam, akan sulit untuk berubah dan mengampuni dan untuk boleh membagi sesuatu. Tidak bisa. Kita tidak bisa memberi sesuatu yang kita tidak punya, betul? Saya tidak akan bisa memberikan saudari dan saya Alkitab kalau saya tidak punya. By the way, ini Alkitab versi baru, nanti silahkan dibeli, agak sedikit beda sama yang Alkitab yang volume yang pertama. Ini terjemahan LAI yang versi 2 yang banyak ada beberapa revisi. Sekedar promosi. Siapa tahu JSM mau jual untuk cari dana, mau pergi apa? Pergi bakso Kota Raja, mana tiba Cinga. Saya tawarkan. Ya, kita tidak bisa memberi sesuatu yang kita tidak punya. Kalau kita punya, baru kita bisa memberi. Di Yohanes 15 ayat 16 berkata seperti ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Untuk bisa menghasilkan buah yang tetap, kita harus melekat sama pokok anggur sendiri, yaitu Kristus sendiri. Ada enggak ranting yang dipotong, yang dicopper, yang dipotong lalu dibuang, tiba-tiba buahnya semakin bertumbuh, semakin membesar, semakin hijau, semakin bagus, semakin manis. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Buah ranting yang terlepas dari pokok anggurnya, dari pokok pohon itu sendiri tidak akan bisa berbuah. Dia akan mengering dan mati. Jadi untuk kita bisa berbuah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu seperti apa? Ada relasi yang intim, ada percakapan, ada obrolan, ada jalan bersama, ada lika-liku yang kita lewati bersama. Itu hidup bersama dengan Tuhan. Koko Henry sama anak-anaknya dia hidup bersama, atau sama Cik Vero kan tidak mungkin tidak ngobrol, tidak mungkin tidak berbagi makan, tidak mungkin kalau sakit Cik Vero dibiarkan, ditinggalkan, kan tidak. Pasti dirawat. Seperti itulah hidup bersama. Hidup di dalam Tuhan, hidup bersama-sama. Artinya ada pengalaman-pengalaman baik dan buruk yang sudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Masing-masing kita punya pengalaman jalan bersama dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Ada mungkin yang menyenangkan, ada mungkin yang penuh dengan luka, ada mungkin penuh dengan duka. Banyak. Saya pun mengalami hal yang sama. Pernah merasa kecewa sama Tuhan? Yes, pernah. Pernah merasa ditinggalkan? Merasa ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kitanya saja yang kadang merasa ditinggalkan. Yes, pernah juga seperti itu. Pernah kecewa? Iya, pernah. Tapi teruslah dalam kebersamaan supaya kita bisa bertumbuh.
berapa tahun ya, 3 tahun 4 yang lalu kurang lebih, ketika saya harus melunasi rumah kami cicil cukup lama, 9 tahun. Itu belum lagi saya ada salah perhitungan, ada kerja sama orang itu Haris dengan istri saya Vivi, lalu kami terlilit utang yang cukup banyak. Mungkin cukup besar nilainya untuk saya, dan itu pergumulan yang berat yang hari demi hari kami gumuli, ini gimana? Tuhan kok sepertinya enggak tolong, di mana ya, bagaimana caranya? Apa yang harus saya buat? Kita harus bikin apa? Itu betul-betul sampai di titik saya enggak tahu mau bikin apa, mentok. Enggak tahu mau bikin apa. Sudah semua yang bisa dikerjakan, sudah dikerjakan, tapi tetap tidak bisa. Lalu apa satu hal yang bisa kami buat? Kami teriak sama Tuhan. Tuhan, saya cuma bisa sampai di sini. Ini kemampuanku, saya enggak bisa lagi mau bikin apa. Pokoknya saya kembalikan sama Tuhan, terserah Tuhan mau bikin apa. Apapun hasilnya Tuhan, saya percaya itu hasil yang terbaik yang Tuhan boleh berikan. Kami bergumul, setelah berdoa begitu, 1 minggu, 2 minggu, kami hari-hari berdoa. Satu hal yang saya dapat ketenangan. Saya tidak lagi menuntut harus seperti ini, saya bisa tidur dengan nyenyak, saya bisa istirahat dengan baik, artinya saya bisa berpasrah diri. Saya bisa menyerahkan, terserah Tuhan, Engkau mau bikin apa, saya serahkan pada kehendak Tuhan. Kadang kita butuh pengalaman sampai mentok supaya apa? Supaya kita kenal Bapaknya kita, supaya kita tahu Dia adalah Bapa yang powerful, yang akan selalu siap menolong kita. Berpasrah diri kadang penting. Saya bilang sini berpasrah diri ya, bukan masa bodoh. Bukan tahu apa yang harus kerja ini, tapi tidak mau kerja. Itu bukan berpasrah diri, itu namanya malas. Bukan yang seperti itu untuk teman-teman muda. Tapi ketika engkau sudah mengusahakan segala sesuatunya dan engkau masih menemukan jalan keluar, saatnya engkau datang serahkan sama Tuhan. Sama seperti kisah Daud, masih ingat ketika hasil anaknya dengan Batseba. Kemarin saya ada cerita di sel. Dengan anaknya Batseba yang Tuhan katakan anak itu akan meninggal. Apa yang dibuat sama Daud? Dia berpuasa, dia tidur di lantai, dia taburi kepalanya dengan abu, dia tidur, dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi Tuhan bikin apa? Anak itu selamat kira-kira? Selamat atau tidak? Tidak. Rencana Tuhan kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yakinlah itu yang terbaik. Ada rencana yang indah yang Tuhan boleh sediakan untuk masa depan kita. Meskipun kelihatannya tidak menyenangkan di awal. Lalu Daud bikin apa? Dia bangun, dia mandi, dia cuci mukanya, lalu dia beraktivitas seperti biasa. Jangan menuntut Tuhan untuk berbuat sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Bukan itu iman yang kita butuhkan. Kita dibayar, ditebus untuk keselamatan kita, itu cukup. Bukan Tuhan tidak mau, bukan. Tapi kadang Tuhan mengizinkan itu untuk membuat kita membangun relasi, kita mengenal Dia, kita cari Dia, kita butuh Dia, kita berjalan bersama dengan Dia, bukan karena kita cari berkat-Nya, tapi karena kita mau membangun relasi sama Dia. Amin. Saya punya papa, hubungan kami cukup baik. Mungkin sekarang sudah jarang ketemu karena saya ada di Makassar, papa saya ada di daerah sana di Bone-Bone, dari Palopo 100 kilo, cukup jauh sih. Teman-teman yang pernah baksos ke sana mungkin pernah ketemu sama papa saya. Ketika saya SMP, jaraknya cukup jauh, saya pergi sekolah naik sepeda sekitar kurang lebih 15 kilo, pulang pergi setiap hari. Sampai di rumah saya harus pergi bekerja, dan papa saya sudah mengusahakan segala sesuatunya. Kadang kami hanya makan seadanya, cuma dikasih telur 1 biji itu untuk makan 1 hari. Jadi kalau saya kasih habis pagi, berarti siang saya cuma makan nasi saja. Jadi kadang itu dibagi 3 untuk saya makan 1 hari. Tapi satu hal yang saya mau ceritakan sama saudari-saudaraku, saya tidak pernah berpikir atau khawatir atau
ada bahkan dalam angan-angan hidup saya nanti ke depannya bagaimana. Tidak pernah. Karena apa? Saya tahu papa saya akan mengusahakan yang terbaik supaya saya tetap bisa hidup, tetap bisa makan, tetap bisa berusaha, tetap bisa sekolah. Dan itu sungguh ia buat. Papa saya saja yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan dosa melakukan yang terbaik untuk saya. Terlebih papanya kita di surga. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang kecil yang tidak perlu. Datang sama dia, hampiri dia, dia mengasihi kita. Hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lanjut. Makin lama suaranya makin kecil. Ayo saya bantu. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya ada trust di situ. Caranya supaya kita mengerti, kita bisa ikut tuntunan Roh Kudus. Tidak ada cara lain, tidak ada bukan, harus bangun kehidupan doa yang baik. Kapan terakhir kita berdoa sama Tuhan? Kapan terakhir kita teriak sama Tuhan kalau kita punya masalah? Hanya kita datang sekedar formalitas saja dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini saya sudah ngantuk, sudah malam, saya mau tidur. Tuhan, besok bangunkan saya pagi-pagi, saya mau kerja supaya tidak terlambat. Tuhan, kita perlakukan seperti budak. Bangunkan saya pagi-pagi, Tuhan, saya mau pergi kerja, saya tidak boleh terlambat. Begitu kita berdoa. Begitu kita berbicara sama Bapaknya kita di surga. Hidup dipimpin oleh roh. Artinya otoritas kita kasih sama Tuhan. Datang, say thank you. Mengucap syukur seperti seorang bapak sama anak. Relasi, itu yang Tuhan butuh. Obrolan sederhana. Tadi perjalanan ke sini cukup macet, bahkan sangat macet malahan ya. Jadi karena saya kurang enak badan, Vivi bilang biar saya yang bawa mobil, dia nyetir dan saya lihat sudah panik, ini bagaimana, nanti kita terlambat, nanti kamu terlambat bagaimana, semua sudah tidak enak, mood hatinya sudah tidak enak, saya bilang minggir saja sini saya yang bawa mobil, kamu di sebelah saja. Lalu saya pindah ke sebelah sambil jalan, Tuhan hari ini macet, saya sambil nyetir, sambil ini macet, tapi ada dalam hati saya, it's okay. Paling kamu terlambat nanti sampai 7:30. Toh firman baru mulai 7:30. Tuh kata Tuhan. Apakah saya sampai sini terlambat? Tidak, setelah tadi sampai jam 7, 5 menit sebelum jam 7. Bangun relasi, obrolan sederhana. Dan kadang itu yang membuat kita hari demi hari bisa mengerti apa sih maunya Tuhan dalam hidupnya kita. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti dia mempercayakan hidupnya pada Tuhan dan apa yang dikerjakannya, yang diusahakannya, yang dibuat itu hanya dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuaskan diri dan egonya. Amin. Mau seperti itu? Yang ketiga, waktu saya tinggal sedikit, yang ketiga boleh next. Kita mau lihat dari bacaan yang tadi kita baca kisah Daud dan Mephiboset, anaknya Jonathan, sahabat Daud. Bahwa kita butuh memberikan teladan kepada orang di sekitarnya kita. Teladan yang bagaimana? Teladan mengenai buah roh. Kasih, kemurahan, kesetiaan. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3.
Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang Marcella minta kita untuk bahas hari ini. Tapi tadi malam ketika saya pulang dari Karyango untuk memberikan retret anak-anak muda-mudi di sana, Tuhan lebih banyak materi saya sudah buat, apa itu kasih, apa itu saya sudah buat, sudah selesai dari bahkan mungkin minggu lalu. Tapi tadi malam ketika saya duduk, saya baca, Tuhan berkata lain. Tuhan mau menekankan sama saya untuk saya bicara malam hari ini mengenai memperbaiki dirinya kita dulu sendiri. Kita beres gambaran dirinya kita tentang Allah dan bagaimana Allah menilai kita boleh beres. Dan saudari dan saya boleh kembali merasakan cinta Tuhan. Dan kita bisa belajar di sini yang terakhir, saya tidak bahas banyak, mengenai bagaimana Daud memberikan teladan dalam hal kasih. Kita juga mau belajar, saya bahas sedikit. Bagaimana dia mengasihi. Biasanya seorang raja ketika dia berkuasa, seluruh keturunan anak-anaknya, cucunya, tetangganya dibantai habis. Untuk apa? Takutnya ia mengumpulkan lagi ke tentara, dia mengumpulkan lagi orang-orang banyak lalu melakukan kudeta. Tapi yang dibuat Daud sini benar-benar berbeda. Dia berkata seperti ini, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku. Di bacaan tadi yang ayatnya yang pertama, 9 ayat 1. Dia cari siapa keturunan Saul, bukan untuk dibunuh, tetapi mau dikembalikan hak-haknya semua. Bahkan kalau kita baca tadi terus, Mephiboset menjadi seperti putra mahkota kembali. Dia yang hancur gambar dirinya, dia yang menganggap dirinya, dia orang yang pincang, mungkin dia olok-olok sepanjang hidupnya, dianggap pengkhianat dan sebagainya. Daud panggil, dia kembalikan, dia kasih duduk makan bersama-sama dengan dia. Gambar dirinya boleh dipulihkan. Karena apa? Karena sebuah kasih yang besar dari Raja Daud. Bapaknya kita di surga jauh mengasihi kita melebihi daripada itu. Kita tidak akan bisa mengasihi, memberi sesuatu yang kita tidak punya tadi saya bilang. Dan bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah dengan mengasihi sesama. Di 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata seperti ini. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jangan berbicara kita mengasihi Allah kalau di rumah istrinya kita maki-maki. Mungkin orang tuanya ketika toh siapa yang ada sini yang anak muda? Itu Ko Angli lagi tidur. Bilang, Angli, sorry Koko ya. Pergi cuci piring, tunggu dulu belum selesai game. Setengah jam lagi ya Mak. Ternyata tidak pernah dibikin. Atau bahkan teriak, kau tidak lihat kah Mas, saya lagi main game, tunggu lagi, besok saya bikin besok. Seperti itukah? Jadi kalau kita berkata, kita datang pelayanan, kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita tidak bisa mengasihi sesama, itu omong kosong. Bagaimana kita mengasihi yang tidak kelihatan, yang depan mata saja kita tidak bisa kasihi. Jadi bukti paling besar saudari dan saya mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Dan itu yang ditunjukkan, yang dibuat sama Tuhan Yesus. Dia naik di kayu salib supaya kita boleh memiliki hidup yang kekal. Amin. Yang kedua, mengenai kemurahan hati. Kasih, sukacita. Ya, sukacita ini berbicara, sukacita ini bukan sesuatu yang
datang dari luar, tapi dalam dirinya kita. Kadang orang bilang, nanti saya pasti akan bahagia kalau saya sudah dibelikan iPhone baru, versi terbaru. Sekarang berapa ya? Ke-20 mungkin ya. Ke-15 katanya Rizka, ternyata dari Rizka datang. Welcome Rizka. Atau nanti saya baru akan senang, bahagia ketika saya punya rumah baru. Kalau dasar kebahagiaannya kita, dasar sukacitanya kita berasal dari luar, nanti orang mengasihi saya, nanti orang memperlakukan saya dengan baik, nanti orang ini, pasti saya akan sangat senang. Kita tidak akan pernah bisa sukacita. Sukacita itu berasal dari hati. Ini hanya bisa diisi, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kalau saudari dan saya, saudari-saudaraku sekalian di tempat ini, mungkin ada yang merasa hidupnya tidak enak, selalu merasa tidak menyenangkan, tidak pernah ada sukacita, tidak pernah ada damai sejahtera. Bisa jadi relasinya kita sudah begitu jauh sama Tuhan. Seorang anak pergi sama bapaknya di sebuah toko buku. Dia membeli sebuah buku, dia cari-cari, lalu anaknya ambil, Pak sama buku ini. Bapaknya datang, ketika berjalan dikasih seorang bapak nyerobot dan disambar dia. Lalu bukunya itu terjatuh dan bapaknya ini sedikit tersenggol dan hampir jatuh. Lalu anaknya ini marah, Pak kenapa kau tidak marah sama itu bapak? Dia kurang ajar, dia sudah tabrak kita. Bapaknya bilang begini, engkau tidak tahu apa yang dialami. Mungkin, dia bapaknya bilang, hari ini dia lagi bertengkar sama istrinya. Lihat, cara pandangnya berubah. Tidak ada sesuatu yang berasal dari luar yang bisa menghilangkan sukacitanya. Kita akan selalu bisa melihat hal yang positif dari diri seseorang. Sukacita berasal dari kasih Allah, bukan sesuatu yang bisa kita usahakan, bukan sesuatu yang bisa orang beli. Yes, itu mungkin bisa, tapi sesaat menjadi kegembiraan, tapi bukan sukacita sejati. Hal yang sama juga dengan damai sejahtera juga seperti itu, berasalnya dari Tuhan. Terus yang kemudian mengenai kemurahan hati, Daud membawa anak ini ke istana. Mephiboset tadi yang sama-sama kita baca, dibawa ke istana. Daud berkata seperti ini, 2 Samuel 9 ayat 7. Janganlah takut, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Kemurahan. Sebentar lagi Koko Indra mau baksos, butuh dana besar. Ini pesan sponsor, saya bantu ke Koko Indra. Nanti traktir Kak makan lah. Kita mau belajar memberi apa yang ada pada kita untuk saudara-saudarinya kita yang berada di Toraja sana. Sebuah stasi, sebuah gereja yang mau kita bangun. Mari kita belajar juga, kita yang sudah menerima berkat yang begitu luar biasa. Mari kita belajar juga memberi. Sama seperti Daud di sini. Dia sudah punya segala-galanya. Harta Saul itu tidak seberapa dibandingkan kekuasaannya. Dia datang, dia berikan kepada Mephiboset. Dia kembalikan, dia tidak hanya mengembalikan citra dirinya yang buruk, bahkan dia mengembalikan kepercayaan dirinya, hartanya, dan semua yang pernah bapaknya miliki. Artinya, ia menjadi seorang yang kaya kembali. Ketika kita dekat sama Bapa, mungkin kita tidak kaya dengan uang. Mungkin kita kaya dengan sukacita. Banyak hal yang Tuhan bisa berikan untuk hidupnya kita. Satu hal lagi yang mengenai sini ada kesetiaan di situ. Ini kesetiaan ini spesial dan sering orang tidak bisa seperti itu. Daud ini pernah berjanji kepada Jonathan di 1 Samuel 20, 15, 17 sampai 17 nanti dibaca ya. 1 Samuel 20 pasal 15 sampai 17. Oh ayat 15 sampai 17. Dia pernah berjanji kepada Jonathan bahwa dia tidak akan menghapus keturunan Saul, keturunan Jonathan dari hidupnya kalau dia berkuasa.
Dia akan tetap memperlakukannya, dia tetap pelihara, dan itu dia tepati janjinya. Janji yang dia sampaikan kepada Jonathan. Meskipun Jonathan sudah mati waktu dia menjadi raja dan berkuasa di sini. Janji pernikahan kita seperti apa? Yang teman-teman yang sudah menikah. Atau dengan begitu mudah ketika kita keluar hanya sekedar have fun lalu kita meninggalkan, bukan betul-betul meninggalkan, tapi kita mungkin laki-laki sering berkata begini, tidak apa-apa, toh dia tidak tahu toh. Kita dalam tanda kutip, laki-laki tidak mau dikatakan berselingkuh, katanya dia tetap setia sama istrinya ketika dia pulang. Jadi ketika di luar dia jalan sama orang, dia tidur agak ekstrim, tidak ada anak-anak, dia tidur dengan wanita lain. Ketika dia pulang, itulah tetap istrinya. Tapi itu di mata Tuhan sesuatu yang salah. Sebuah kejahatan di mata Tuhan. Kesetiaan itu sesuatu yang mahal. Belajarlah untuk itu seperti Raja Daud. Sekali dia berjanji, dia tepati, dia kembalikan semua apa yang menjadi hak anak-anak Daud. Saya minta tim pujian untuk naik ke atas. Hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mengembalikan gambar dan citra dirinya kita di hadapan Tuhan. Kita berharga, kita mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Itu perlu diingat, perlu dipegang, jangan pernah lepas. Ketika kita beres dengan dirinya, ketika kita beres dengan hidup kita, ketika kita tahu Tuhan mengasihi, kita berharga, apapun keadaan di luar sana, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kita selalu punya pegangan. It's okay Tuhan, apapun akan tetap saya lewati karena ada tangan yang powerful yang memegang saya dan saya akan tetap bisa kuat. Yang pertama. Yang kedua, kita akan bisa menjadi berkat bagi sesama. Lewat cara hidup kita, lewat pengendalian dirinya kita yang baik. Ketika kita hadir, ketika kita berjumpa dengan orang, orang bisa melihat Kristus yang ada dalam dirinya kita. Yang terakhir, kita boleh belajar dari Daud. Terus usahakan, kerjakan, lakukan, dan buat. Hasilkan buah dalam hidup saudari dan saya. Belajar untuk memberi diri, belajar untuk mengasihi lebih, belajar untuk setia lebih lagi, belajar berkata-kata yang lebih lembut, lebih santun, lebih mendatangkan sukacita, belajar mengucapkan kata-kata berkat dibandingkan banyak kekecewaan yang sudah kita sampaikan yang membuat orang sakit hati. Mari memperbaiki diri. Saya minta kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Mungkin selama ini kita kecewa, kita merasa tidak berharga karena kita kekurangan satu hal. Kita kekurangan kasih Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita meminta banyak hal. Tuhan, saya minta kekuasaan, Tuhan, saya minta uang, Tuhan, saya minta berkat, Tuhan, saya minta ini. Kita lupa minta satu hal yang paling penting. Kita lupa minta Tuhan datang, memeluk kita, mengasihi kita, merangkul kita, memulihkan hidupnya kita. Mari kita angkat sebuah lagu ini sebagai doa kita mau datang pada Tuhan karena kita butuh kasih-Nya. I need more power. I need more your fire. Say to me, all you need is more love. Mari datang sama Tuhan, katakan. Into the Father, I said I need more power. I need more your fire. He said to me,
All you need is more love. Oh, to love you. Oh, to love you. Oh, to love you more and more. Oh, to love you. Oh, to love you. Oh, to love you more and more. Kita ulangin sekali lagi sebagai doa kita. I went to the Father. Ini Tuhan, hamba-Mu datang, anak-anak-Mu datang. I need more power. I need more your fire. He said to me, all you need is more love. Oh, to love you. Oh, to love you. Oh, to love you more and more. Oh, to love you. Oh, to love you. Oh, to love you more and more. Aku mau mengasihi-Mu Tuhan. Aku mau belajar mencintai-Mu Tuhan. Aku mau belajar memberi diri Tuhan. To love you more. Aku sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan. Oh, to love you. Oh, to love you more and more. Oh, to love you. Oh, to love you. Oh, to love you more and more. Oh, to love you. Oh, to love you. Oh, to love you more and more. Bapa yang penuh kasih, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Seringkali kami sudah mengecewakan Engkau dengan berbagai hal yang sudah kami buat dalam hidup kami. Seringkali kami mengecewakan hati-Mu. Bahkan kami tidak mampu lagi untuk mengasihi diri kami. Kami kecewa akan keadaan hidup kami. Kami kecewa akan apa yang sudah terjadi dalam hidup kami. Kami kecewa dengan keadaan ekonomi keluarga kami. Kami kecewa dengan orang tua kami yang tidak peduli. Tuhan, selama ini kami sudah salah. Kami mencari kekuasaan datang kepada Engkau. Kami minta urapan lebih. Padahal satu hal yang kami perlu. Kami butuh kasih-Mu Bapa. Kami butuh pelukan hangat-Mu karena Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, Engkau yang begitu baik dan indah selalu dalam hidup kami. Mari kita angkat lagu ini sekali lagi. I went to the Father. I went to the Father. I said I need more power. Untuk teman-teman di tempat ini yang mungkin merasa kekurangan kasih Tuhan, boleh maju ke depan. Tim doa akan berdiri di depan untuk mendoakan saudari-saudara di tempat ini. I went to the Father. I said I need more power. I need more fire. He said to me, all you need is more. I went to the Father. Bapa dalam surga, hamba-Mu ini berdoa bagi anak Max Jeden yang baru saja menjalani operasi tumor. Bapa yang boleh menjamahnya Tuhan, boleh mendampinginya melewati masa-masa berat dalam hidupnya.
Limpahkanlah kasih yang melimpah dalam hidupnya Tuhan. Engkau yang boleh gandeng tangannya, boleh melewati masa sulit ini. Sehingga boleh menjalani perjumpaan pribadi dengan Engkau, dia merasakan kasih. Berkati juga anak-anak, berkati juga kedua orang tua yang boleh mendampingi. Engkau boleh terus taruh damai dan sukacita dalam hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Di tempat ini saya melihat seorang ibu yang merasa begitu kecewa akan hidupnya. Seperti tidak ada harapan untuk masa depan. Anakku, engkau hanya perlu datang, Tuhan mau melimpahkan kasih-Nya ke dalam hidupmu. Ambil langkah pertama, datang, biar teman-teman di depan boleh mendoakan. Ada seorang anak juga yang begitu kecewa sama orang tuanya. Anakku, kasihku saja cukup bagimu. Orang tuamu mungkin tidak sempurna, tapi aku Bapa yang sempurna. Berikan pengampunan. Datang sama dia, minta maaf. Pulihkan relasimu. Maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Menjamah seorang anak perempuan yang mengalami kekecewaan yang begitu berat. Dia merasa ditinggalkan, dia merasa diabaikan, dia merasa sendiri. Datang sama Tuhan saat ini, teriak, Tuhan tolong saya. Hampiri tanda kemuliaan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi engkau, Tuhan mau memulihkan engkau. Datang sama dia. Hari Tuhan mencurahkan kasih yang lebih lagi dalam hidup saudara. Dia mau memulihkan citra hidup saudara. Dia mau memulihkan hati saudara. Datang sama Tuhan. Beranikan diri seperti Mephiboset. Datang hampiri tahta kemuliaan Tuhan. Engkau saja cukup bagi hidupku. Ada seorang ibu di sini yang sedang berdoa untuk anaknya. Tuhan berkata, ketika engkau datang menghampiri aku, engkau melekat pada aku, masa depan anakmu ada dalam tanganku. Engkau tidak perlu khawatir. Ada masa depan yang penuh harapan di dalam aku. Bersyukurlah kepada Tuhan.
dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh kembali merasakan kasih-Mu. Kami sudah mencari kesenangan, sukacita, kegembiraan di luar sana. Tapi malam hari ini, kami boleh mengerti, kami boleh tahu kegembiraan dan sumber sukacita kami hanya dalam Engkau. Kami mau mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau mencintai Engkau, kami mau berjalan bersama Engkau, kami mau melangkah langkah demi langkah dengan menggandeng tangan-Mu. Terus hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, pegang hidup kami, tuntun langkah kami, kuatkan hati kami, supaya kami boleh siap menghadapi hidup kami, karena kami punya Engkau Allah yang hebat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini sudah boleh selesai berbicara. Engkau yang boleh terus berbicara dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Pulihkan terus hati kami yang luka. Ke depannya kami boleh siap membagikan kabar sukacita. Kami boleh memberi rasa yang menyenangkan kepada sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat kasih, rahmat, dan sukacita yang Kau boleh limpahkan dalam hidup kami. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali. I went to the Father.
Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang terberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini? Boleh angkat tangannya. Wow, puji nama Tuhan. Kita percaya malam hari ini kita semua sudah lebih clear dengan nilai hidup kita, gambaran hidup kita, bagaimana kita semua itu berharga di mata Tuhan. Dan kita mau untuk hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan. Nah, teman-teman, di sini kita akan memberikan persembahan. Boleh memberikan persembahan secara langsung dengan kotak-kotak persembahan atau boleh melalui QR Code yang ada di layar. Terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh kita berikan. Pengumuman yang kedua, untuk DF minggu depan tanggal 10 April itu kita libur, tidak ada DF. Nanti ada DF berikutnya di tanggal 17 April dengan tema besarnya masih dengan Pass It Over. Dan tema untuk tanggal 17 April itu adalah integrity dengan pembicara kita Ko Budi Kusumo dari Surabaya. Dan tempatnya di Gotong-Gotong ya, jangan sampai salah tempat ke sini, tapi nanti kita tanggal 17 April ada di Gotong-Gotong. Oke. Ya, untuk berikutnya JSM akan mengadakan retret pertumbuhan yaitu di tanggal 21 April, hari Minggu tanggal 21 April dengan biaya Rp50.000. Nah, persyaratannya untuk mengikuti retret ini adalah yang sudah pernah mengikuti retret awal atau SHDR. Jadi yang sudah pernah mengikuti SHDR boleh mengikuti retret ini. Boleh next untuk flyernya retret pertumbuhan ada? Nah, ini dia. Kalau mau mendaftar boleh langsung scan. Ini ya. Nah, regis 50.000 di Hotel Swiss Bell Hotel Bawakaraeng. Ini terbatas, jadi siapa cepat dia dapat. Jadi teman-teman yang sudah kepengen sekali mau daftar harus langsung daftar ya. Siapa tahu dia habis kuotanya. Jangan sampai kehabisan kuota. Oke, berikutnya JSM juga akan mengadakan baksos di Toraja tanggal 16 sampai 17 Juni. Nah, bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang mau menyumbang, yang mau memberikan sumbangan, bisa mengunjungi welcome booth yang ada di depan. Jadi di sana akan disediakan amplop, teman-teman yang mau menyumbang boleh meminta amplop di depan untuk memberikan sumbangan. Nah, baksosnya ini adalah untuk membangun gereja di Paroki Sangala ya di Toraja. Nah, teman-teman yang terketuk hatinya untuk memberikan sumbangan, silahkan mengunjungi welcome booth di depan. Dan mau cari tahu juga tentang info dari baksos bisa juga tanya di depan ya. Oke, dan juga untuk teman-teman Korsel yang belum mengambil amplopnya untuk sumbangan baksos bisa ambil di depan juga. Para Korsel yang belum ambil ya. Oke, next. Ini sudah. Welcome home buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Dan juga kalau teman-teman yang baru pertama kali hadir bisa ke depan. Ada hadiah yang akan diberikan untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Dan juga kalau misalnya ada teman-teman yang sudah mengikuti Domus Fidei, sudah beberapa minggu mengikuti dan kepengen tahu tentang JSM, tentang sel-sel di JSM, bisa juga bertanya di welcome booth. Jadi satu tempat untuk semua informasi. Yang mau tanya baksos bisa, yang mau tanya retret bisa, semuanya di depan teman-teman bisa tanya. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Terima kasih untuk Kojo yang sudah membawakan firman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan tutup doa pada malam hari ini. Saya minta kesediaannya ke Robi sebagai koordinator pengembangan di JSM untuk membawakan doa penutup. Baik, mari kita satu dalam doa sebelum kita meninggalkan tempat ini. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa berkumpul bersama, memuji, memuliakan Engkau dan mendengarkan sabda-Mu. Engkau yang telah bangkit, Engkau yang dapat memberikan
kami kekuatan, dan membuat hidup kami bernilai Tuhan. Oleh karena itu, kami tetap berserah kepadamu dan kami mohon Allah Roh Kudus temani kami, tuntun jalan kami agar kami setelah meninggalkan tempat ini, kami tetap bersama-sama denganmu Tuhan. Karena yang terpenting adalah kami bisa bersama denganmu. Hanya di dalam Engkau dan bersamamu Tuhan, kami bisa melangkah dengan baik, melangkah di dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga akan pulang, Engkau sertai kami dalam perjalanan pulang hingga kami bertemu kembali dengan keluarga kami masing-masing dan membawa sukacita, damai sejahtera-Mu ini Tuhan dalam tengah-tengah keluarga kami, membawa pemulihan Tuhan dalam tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau berikan kembali segala apa yang telah kami lakukan Tuhan. Kami kerjakan segala pujian hormat hanya kepadamu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami hidup dan mengusahakan nilai hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Silakan berdiri, satu pujian penutup sebelum kita pulang. Dan juga diinformasikan bahwa minggu depan, oleh tadi lupa ya, minggu depan kita tidak ada DF ya. Jadi teman-teman manfaatkan momen liburan DF di momen libur lebaran itu. Ketika teman-teman berlibur lebaran, bertemu keluarganya, teman-temannya, manfaatkan momen itu, berikan kesaksian dan ajak mereka untuk hadir 2 minggu depan. Kita buat tempat di gotong-gotong menjadi penuh dengan kehadirannya kita dan seluruh teman-teman yang kita ajak. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau terus memuji nama Tuhan kita. Yuk. Karena selagi Tuhan masih memberkati kita dengan nafas kehidupan, kita akan tetap memuji nama Dia. Amin.